Yohanes 1 ayat 18 itu kan katanya tidak seorang pun pernah melihat Tuhan. Terus ayat kedua 1 Timotius ayat 6 pasal 6 ayat 16 itu kan Tuhan tidak pernah dilihat manusia dan manusia memang tidak dapat melihatnya. Ada lagi Keluaran 33 ayat 20. Engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku yang dapat hidup. Makin banyak ayatnya kan. Ada lagi Yohanes 20 ayat 17a. Aku tidak akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Nah, cukup berarti sampai di situ dulu, Mbak Grace. Kan? Ya, biar ditanggapi dulu sama Gurunda 4 ya berarti itu. Ya, Gurunda silakan dong. Iya. Jadi sama semua. Simpulnya itu ada di Yohanes 7 nomor 28 29. Kita lihat ya. Orang yang bertemu langsung dengan Yesus dan yang mengenal Yesus. Orang belakangan ini kan tidak kenal Yesus, cuma dengar-dengar. Tapi mereka yang mengenal Yesus, mengenal luar dalam. Apa kata Yesus? Coba kita dengar. Waktu Yesus mengajar di bait Tuhan, Yesus berseru, memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Memang kamu mengenal aku, tetapi aku diutus oleh Dia yang tidak kamu kenal. Nah loh, gimana ini? Oh, kamu Yesus kan? Iya. Anak Maria? Yes. Anak Tri Yusuf? Ya. Kamu bisa membangkitkan orang mati kan? Iya. Wow, hebat sekali kamu. Aku tahu kamu orang hebat. Kata Yesus, memang aku kamu kenal. Tapi kamu tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Berarti aku dan Dia beda oknum, beda hakikat, beda pribadi. Aku Yesus kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dia yang mengutus aku. Kata orang Kristen, Yesus pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan firman yang adalah Allah itu menjadi daging. Berarti firman ini, daging ini adalah Allah. Berarti Yesus itu ada Allah. No. Yesus mengatakan, kamu mengenal aku, tapi kau tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Berarti aku dan Dia beda. Sederhana loh untuk jadi waras itu, kalau menggunakan akal. Masalahnya kalau orang menggunakan dogma, apapun bisa dituhankan. Dan mohon maaf sebesar-besarnya, maafkan Bang Zuma ini. Ini demi kebenaran dan demi keselamatan orang banyak. Orang Yahudi dikenal di dalam Yeremia 50 nomor 17 sebagai Yakub, sebagai keturunan Yakub, dan mereka bergelar domba. Kenapa sih Yesus selalu mengatakan waspadalah kepada serigala? Kenapa sih Yesus selalu berkata waspadalah kepada anjing? Jangan kau berikan mutiara kepada anjing. Aku diutus kepada domba bukan kepada anjing. Kenapa sih harus menggunakan kata anjing? Kenapa bukan singa? Kenapa bukan padale, biawak, kerah? Kenapa harus anjing? Karena anjing itu, siapapun yang mengenakkan dia, itulah Tuhannya. Siapapun yang membuat dia nyaman, siapapun yang membuat perutnya kenyang, siapapun yang bisa membuatnya tidur nyenyak, siapapun yang membuat hatinya tenang, bisa membuatnya tidur nyenyak. Siapapun yang membuat hatinya tenang, itulah yang dia tuhankan. Mau dia penjahat kek, mau dia apapun, kalau dia sudah diberi tulang sama orang tersebut, EGP, dia penjahat, dia pencuri, dia pesina, yang penting orang ini yang telah memberikan aku tulang, maka dialah yang menjadi majikanku, maka dialah yang menjadi Tuhanku. Begitulah tabiat anjing. Kalau yang memberikan dia janji-janji muluk-muluk itu iblis, iblis pun dituhankan. Iblis pun dituhankan. Kalau iblis menjanjikan jangan kau makan babi, iblis cuma mengatakan makan babi, kamu udah merdeka kok, kamu nggak lagi diperhamba, kamu nggak lagi kemudian diatur hidup aturan Tuhan, gak usah.
Hanya dengan kamu percaya saja ini sebagai Tuhanmu, kamu selamat. Mengenakan bukan? Enak. Makanan-makanan yang diharamkan itu kan semuanya makanan enak. Makanan nikmat. Dagingnya lesat menurut yang sudah menikmati. Kenapa diharamkan? Ya supaya menjadi ujian. Tetapi iblis dia mengatakan, oh tidak, itu sudah nggak haram lagi. Semuanya sudah haram. Siapa yang memberikan aturan itu? Iblis. Dituhankan nggak? Dituhankan. EGP, ente ini Tuhan atau tidak Tuhan, yang penting saya menerima kenikmatan dari apa yang kau jadikan aturan. Maka dari itu orang-orang ini harus berjuang mempertuhankan apa yang mereka sembah dan memperjuangkan agar dianggap Tuhan meskipun bukan Tuhan. Contoh yang tadi. Yesus berkata, jangan kamu percaya. Demi kenyamanannya dia harus berbohong. Percayalah katanya. Kenapa seperti itu? Karena mental anjing. Penjahat bernama si A selalu memberikan anjing tulang. Kemudian datang pahlawan untuk mencelakai si penjahat tadi. Anjingnya bela yang mana? Anjingnya bela yang mana? Polisi ingin menangkap si penjahat, si pembunuh, si pemerkosa. Misalnya dia habis perkosa orang tuanya sendiri. Lalu ada anjing dia temukan, dikasih tulang. Datang polisi ingin menangkap si penjahat tadi. Kira-kira yang dibela sama si anjing ini siapa? Penjahat atau polisi? Dibuka mulutnya Bagres. Penjahat. Pertanyaan saya umum loh, semuanya bisa menjawab. Jadi yang dibela itu adalah penjahat. Karena penjahat ini yang telah memberikan kenyamanan. Jadi kalau setan yang memberi kenikmatan kepadanya, setan pun dibela. Contohlah tadi, Yesus berkata apa? Yesus berkata, jangan kamu percaya. Tapi karena dia merasa nyaman oleh iblis, maka iblis pun dibelanya dengan mengatakan, Yesus berkata, percayalah. Makanya Yesus menyebut anjing. Waspadalah kepada anjing yang datang kepadamu nyamar sebagai domba. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tapi si anjing percaya ketika yang memberikan kenikmatan kepadanya, kenyamanan kepadanya, berkata, Yesus untuk seluruh bangsa loh. Dia iakan aja. Namanya dia merasa nyaman. Tak ada kuk penghambaan, tak ada aturan dalam beragama, tidak ada prosesi ibadah wajib, semuanya menjadi halal. Tidak perlu sunat, tidak perlu ibadah, hanya memuji, menyebut, dan seterusnya, nyanyi-nyanyi. Kenyamanan apa lagi yang mereka harus ingkari? Jadi yang memberikan kenyamanan kepada mereka itulah yang harus disembah. Yang memberikan aturan yang membuat orang sulit, yaitu Tuhan yang telah memberikan aturan-aturan hukum Taurat, itu ditolaknya. Dilantiknya setannya ini sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Iblis itu cerdik. Iblisnya menggunakan ketenaran oknum. Oknum ini tenar. Oknum ini disegani. Oknum ini diperhitungkan. Kenapa? Dia mampu membangkitkan orang mati. Dia kemudian mampu membuat air menjadi anggur. Orang buta melihat orang lumpuh kemudian berjalan. Maka iblis menggunakan nama orang tersebut untuk mempengaruhi yang lain. Kalau dia pakai nama Yudas, bisa nggak? Nggak bisa. Tidak ada yang percaya. Kalau dia pakai namanya Pak Bom-Bom, nggak bisa. Siapa yang mau percaya? Tapi dia menggunakan nama Yesus. Akulah Yesus. Orang semua percaya. Apalagi dibumbu-bumbuhi dengan mujizat-mujizat. Selesai sudah. Para anjing-anjing ini tidak lagi menggonggong, melainkan mengeluarkan lidah sambil menjatuhkan air liur mereka. Surga coy. Makan babi. Tidak mempertuhankan dengan ibadah yang diajarkan oleh Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi. Makan babi, makan anjing. Tidak ada aturan yang mengikat.
kemudian mati masuk surga. Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau? Nah, itulah tabiat anjing. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah, kan anjing dan serigala itu 11-12. Waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Nah, inilah saudara-saudara, kenapa kemudian penghinaan, penistaan terhadap Yesus Kristus itu dianggap sebagai kemuliaan bagi saudara-saudara Kristen. Yesus ditampar, Yesus diludahin, Yesus kemudian ditombak, Yesus kemudian ditonjok, ditelanjangin, digantung, dibunuh, bahkan diaminkan oleh saudara Kristen. Demi apa? Demi supaya mereka nyaman di dalam kehidupannya di dunia. Makanya di dalam pengajaran Islam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini ibarat penjara bagi orang mukmin dan dunia ini ibarat surga bagi orang kafir. Makanya tidak ada yang haram. Ada nggak yang haram di Kristen? Tak ada. Carikan saya satu hal yang haram di Kristen. Tidak ada. Bahkan Paulus mengatakan segala sesuatu halal bagiku, segala sesuatu boleh, tapi aku tidak mau diperhamba oleh satu apapun. Habis itu mati masuk surga, gitu. Oh, nggak bisa dong. Iblis lepas tangan. Iblis lepas tangan. Iblis tidak akan pernah bisa jadi penolong. Iblis lepas tangan. Yang penting orang-orang keturunan Adam ini mati dalam keadaan menyembah aku. Selesai. Dia meninggalkan penyembahan terhadap Tuhan yang benar. Mati berarti mereka bersama aku di neraka. Iblis ini kan penduduk asli, penduduk tetap neraka. Dan iblis mau cari teman, maka segala upaya akan dia lakukan untuk menyesatkan orang agar manusia ikut bersamanya ke neraka. Mengaku-ngaku Yesus pun bisa mereka. Jangankan kemudian mengaku Yesus, untuk menyamai pencipta langit dan bumi, yang berontak kepada pencipta langit dan bumi aja iblis bisa. Apalagi sekedar mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Nggak ada yang sulit bagi iblis. Makanya di dalam 1 Yohanes 4 nomor 1, ujilah setiap roh yang datang kepadamu, apakah itu roh dari Allah atau roh iblis, roh jahat. Sebab nabi-nabi palsu juga bisa memberikan mukjizat dan tanda-tanda. Saya kira begitu, saudara Grace. Saya menyampaikan berdasarkan data. Kalau toh hari ini saudara Kristen keberatan kemudian kepada Bang Suma, kenapa kau mengatakan bahwa kami menyembah Kristus palsu? Boleh, silahkan. Tapi satu hal yang saya minta, tolong tunjukkan pengikut Kristus palsu yang banyak itu kalau bukan kalian. Karena Islam tidak mungkin, Hindu, Buddha, ateis nggak mungkin. Satu-satunya pengikut Kristus yang kita kenal di atas muka bumi ini hanya Kristen. Sedangkan Yesus anak Maria diutus untuk Bani Israel, memesan kepada muridnya agar waspada kepada Yesus Kristus yang palsu. Nah, satu-satunya kandidat pengikut Kristus hanya Kristen. Kristen pengikut Kristus. Kristus yang mana yang Kristen ikuti? Kalau Kristen mengikuti Kristus anak Maria, berarti dia harus menerima keadaan di mana Yesus menganggapnya anjing. Matius 15 nomor 24, 25, 26. Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa itu? Anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Itu kalau Yesus Kristus yang kalian ikuti. Tetapi bukan. Karena Yesus mengatakan, jikalau engkau mengikuti aku, engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jikalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Yohanes 14:12. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Aku dalam hidupku, habis waktuku,
hidup beragama layaknya Yudaism. Maka pengikutku hidup layaknya praktisi Yudaism, bukan Kristen. Saya kira demikian, saudara-saudari Grace. Kalau ada hal yang ingin disampaikan, silakan. Ya, gak ada Bang. Sejauh ini masih belum. Tapi Grace paham sama yang Bang Juma sampaikan tadi. Usianya berapa, saudara Grace? 24 Bang. 24. Kalau lakinya usia berapa lakinya? Belum nikah. Oh, belum. Kok sama dengan Alfi ya? Hah? Alfi juga belum nikah. Kalau itu nggak itu tahu juga Bang. abangku. Tadi yang batu kencang kali itu siapa? Aku lempar asbak lama-lama. Yang batu tadi siapa? Oke, silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi. Ini benar kadang kan menjumakan Grace berpikir kan. Ini di Alkitab banyak loh ayat-ayatnya itu kan, kayak yang dikatakan Yesus itu apa? Ya ayat Alkitabnya ini kan. Tapi kok sebagian orang belum sadar ya sama sama ayat-ayat ini, apa belum pernah dijumpai ya dalam Alkitab ya kalimat-kalimat ini kan. Ini kan ada banyak, sebagian kan Grace ada nyatet. Ini kan yang Grace sebut tadi ini yang sudah Grace catat, karena kan Grace mau belajar ya kan, memang mau catat bukti bahwa Yesus itu bukan Tuhan gitu kan. Sebagian udah Grace catat, tapi kok dalam pikiran Grace tuh kok ada ya, padahal buat orang Kristen kan kok nggak nemu gitu di Alkitab kan kalimat-kalimat yang kayak gini gitu kan. Ini Allah yang mengutus aku. Siapa lagi yang ngomong itu kalau bukan Yesus kan, contoh misalnya kan. Terus, oh bukan kau yang katakan aku baik. Tidak ada yang baik selain Allah. Berarti di atas dia masih ada kan, jelas kan. Tapi kok orang nggak nemu ya kalimat-kalimat gini gitu kan di Alkitab itu. Bukan nggak nemu. Terus tadi? Bukan nggak nemu. Mereka nemu. Bukan mereka nggak nemu. Lalu? Iya. Contohnya lah Bang. Terus contohnya lah Bang. Pendeta-pendeta itu. Jelas mereka itu pasti pendeta kan. Nggak mungkin, mustahil kalau nggak tahu, nggak pernah baca semuanya isi Alkitab itu kan. Yes. Tapi sejauh ini Grace belum pernah mendengar mereka mengucapkan kalimat yang kayak gini. Mungkin pernah, tapi mungkin mereka bahasnya nggak detail yang ini. Nggak tahu lah ya. Cuman sampai saat ini Grace belum ada mendengar membahas yang kayak gini gitu kan. Iya. Al-Quran datang menceritakan tipikal dan karakter orang-orang kafir. Salah satunya dalam Al-Quran surah An-Nisa 120. Ya'iduhum wa yumannihim setan illa gurura. Setan itulah yang telah memberikan janji-janji kepada mereka, dan setan itulah yang membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Al-Quran tidak mungkin keliru. Sekali diimani Al-Quran itu wahyu dari Allah, harus mutlak benar. Tidak boleh keliru. Al-Quran harus benar. Karena dia adalah firman dari yang maha mengetahui. Yang mengetahui isi hati manusia hanyalah dia. Maka dia ketika menceritakan tentang tipikal hambanya yang kufur, yang kafir, harus tepat. Tidak boleh keliru. Maka pertanyaan Adinda Grace tadi yang mengatakan kok bisa ya? Kok bisa ya? Ya itu dia. Karena dia mendapatkan janji-janji dari iblis, dan dia telah dibangkitkan angan-angan kosongnya oleh iblis. Jelas itu. Tidak mungkin. Mereka orang cerdas, mereka orang-orang pintar. Mereka orang terpelajar katanya kan. Bahkan di antara mereka itu ya lulusan-lulusan terbaik. Tapi kenapa ketika berbicara mengenai konsep keagamaan jauh panggang dari api? Itu jelas itu. Bahkan Al-Quran saya mengatakan apa? Di dalam surah An-Nisa, kalau nggak salah An-Nisa ayat 171. Kalau nggak salah ya. Di situ dikatakan bahwasanya, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu
Janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih putra Maryam itu hanya utusan Allah yang diciptakan dari kalimatnya, yang disampaikan kepada Maryam dan ditiupkan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah. Apa yang diuraikan Al-Quran ini ada di dalam kitab mereka. Bahwa Nabi Isa itu adalah Rasulullah, Yesus itu mengatakan dirinya adalah utusan Allah seperti yang tadi Yohanes 7 nomor 28, nomor 29. Kau mengenal aku, tetapi kau tidak mengenal dia yang telah mengutus aku. Kemudian dia berasal dari firman-Nya. Yohanes 8 nomor 42. Aku datang bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak firman dia. Dia yang berfirman. Sehingga ya aku datang. Aku itu datang bukan atas kehendakku. Dan roh yang ada dalam diriku itu adalah roh dari dia. Bukan dari aku sendiri, dari dia yang telah mengutus aku. Semua diuraikan kemudian, tetapi itu tadi yang saya katakan. Iblis yang telah membangkitkan angan-angannya. Bahkan Al-Quran mengatakan, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Hatinya buta, tuli kupingnya, mulutnya bisu, sehingga mereka tidak bisa menyampaikan kebenaran. Kupingnya mendengarkan orang membacakan kalamullah, tapi kemudian tidak masuk sampai ke dalam hatinya, karena hatinya tertutup. Apa yang membuatnya tertutup? Tadi, wa iyyadu'una illa syaitanan marida, iblis. Sehingga cahaya Tuhan itu hilang, yang ada hanya kegelapan. Saya kira begitu, Saudari Grace. Silakan. Iya, Bang Juma. Iya. Kok semakin lemas puasa ya? Enggak puasa sih. Seketika kan kalau bahas atau kadang mau ngomong sama Bang Juma itu kayak bawaan itu sedih gitu kan. Nangis aja nggak apa-apa. Iya, memang Bersandar di dadaku juga nggak apa-apa kalau mau nangis. Boleh. Yang penting kembali kepada jalan yang benar. Iya Bang, gitu kan. Ya nggak tahu juga kenapa ya kan. Ini sambil live sambil nengok-nengok di bawah ada yang hujat-hujat gitu kan. Cuman bertanya aja tapi enggak malah gitu kan. Jadi beban lagi di benak kan. Grace bilang nggak segampang itu loh. Kok gampang. Betul. Gitu ya bilang mualaf gitu kan. Grace aja masih gimana ya, bekalnya Grace itu masih sebiji jagung gitu loh, bisa dibilang gitu kan. Gimana Grace masih ngeyakinin, ada juga yang nyaranin, diam-diam aja mualaf Kak. Pertanyaan Grace dalam hati, apa nggak dosa saya sama kedua orang tua saya gitu kan, diam-diam kayak gitu. Tanpa sepengetahuan mereka itu, emang gampang ya semuanya kayak gitu. Cobalah Grace bertanya sama Bang Juma, menurut Bang Juma itu, atau pindah agama gitu, menurut Bang itu gampang nggak? Mudah nggak itu contohnya? Menurut ya, seibarat orang Islam pindah dari Islam itu gampang nggak? Nggak gampang. Tapi kalau dikatakan mana yang berat, lebih berat Islam. Karena Islam ketika pindah keyakinan, itu bukan berlandaskan akal. Bukan Al-Quran yang membuatnya dia pindah dari Islam. Tetapi perut dan di bawah perut. Kalau Kristen jauh lebih berkualitas. Kenapa? Kristen pindah ke Islam itu karena akalnya. Segala aspek yang menjadi temuan, segala aspek yang menjadi acuan, segala aspek yang menjadi tumpuan kehidupan manusia, dan apa yang menjadi puncak dari pencapaian hidup manusia itu pasti akal yang menjadi alatnya. Menjadi profesor, akal. Menjadi dokter, akal. Menjadi dosen, akal. Menjadi TNI, akal. Menjadi Polri, akal. Menjadi apapun, akal. Jadi ketika menemukan satu kebenaran hakiki, maka pondasinya harus akal. Jadi kesedihan, kesakitan, ketakutan akan terobati ketika sudah merasakan nikmatnya menjadi muslim. Memang ada para saudara-saudara saya yang mu'alaf datang ke rumah Bang Suma pada saat mendekati Natal. Mereka datang ke rumah, peluk Bang Suma, nangis, terseduh-seduh.
mereka yang diusir dari orang tua, mereka yang dikucilkan sama keluarga, datang ke rumah. Wallahi datang ke rumah minta disuapin. Seorang dokter sudah hampir selesai S2 datang ke rumah. Bang Suma, aku rindu dengan masakan mama. Ini sudah mau Natalan. Ya Rob, kata dia. Aku rindu saat-saat mama Natalan. Aku rindu saat papa Natalan. Bang Suma, jadilah ibuku, jadilah ayahku saat ini juga, saat ini, sekarang ini aja, Bang Suma. Apa yang bisa aku lakukan? Aku bilang, suapin aku. Wallahi aku suapin. Mereka nangis, sandar di dada Bang Suma menangis. Bang Suma orang tua saya, Bang Suma kakak saya, Bang Suma jangan buang saya. Wallahi nih, saya masih dalam nuansa bulan suci Ramadan. 3 hari yang lalu adik angkat saya yang Polri nelpon saya, kirim parcel ke rumah. Saya tanya, adikku, anakmu masih muslim kan? Anakmu masih lebaran juga kan? Apa kata beliau? Alhamdulillah kak, kami masih Ramadan, kami masih lebaran. Mereka berat. Kenapa? Orang tua mereka masih aktif di gereja. Berat itu. Tapi karena demi kebenaran, mereka tinggalkan itu semua. Tapi lama-lama mereka menjadi kuat. Mereka jadikan anak mereka penghafal. Mereka jadikan anak-anak mereka sekolah pesantren. Meskipun ada kerinduan saat-saat Natal, saat-saat mendekati tahun baru. Tapi mereka orientasinya akhirat. Ketika masuk Islam orientasinya akhirat. Pernah sekali waktu saya tanya, aku bilang sama beliau, apa yang menyebabkan kamu, kok kamu lebih Islam daripada saya? Kok kayak gitu kali? Apa yang membuat kamu itu begitu memacu dirimu untuk menjalankan Islam ini begitu sempurna? Dia pegang tanganku sambil berjalan kami ke masjid. Apa kata beliau? Kak, ini nasihat kakak. Bukankah kakak pernah mengajarkan ke saya bahwa ibarat kita punya 2 rumah. Rumah yang kita tinggalin ini rumah yang akan kita tinggalkan. Dan kita menuju kepada rumah yang baru. Aku adikmu sedang memperbaiki pondasi rumahku di akhirat, kak. Merinding aku pada saat itu kami jalan ke masjid. Seketika saya berhenti. Saya istighfar. Betapa jauh saya yang muslim dari lahir dari materi pengajaran Islam seperti ini. Ditariknya tanganku, jalan aja kak sambil ngobrol. Kok bisa sampai segitunya? Loh, ini kan ajaran kakak. Kata kakak, ini rumah kan sementara. Yang kita mau pergi adalah rumah yang tinggal kita di sana kekal. Yang harus diperbaiki adalah rumah yang akan kita tuju. Rumah di sini tak apa kehujanan, tak apa kepanasan, karena kita akan tinggali. Entah itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun ke depan kita akan tinggalkan. Dan kita akan menuju. Kita tidak ingin di sana tak ada rumah, kak. Maka rumah ini yang kita mau tinggali, segala-galanya harus kita perbaiki. Maka ibadah dijaga, sedekah kita dijaga, amalan kita dijaga, keluarga kita kemudian diperbaiki, hubungan kita selama masih bisa diperbaiki. Saat itu juga saya peluk dia dan saya katakan, alhamdulillah inilah buah daripada ilmu. Sampai waktu itu dia tinggal di rumah. Mertua saya bilang gini, nak, semalam bunda bangun tahajud. Terus bun, saya menemukan beliau itu duduk di sampingmu sambil jaga nyamuk di badannya dan di badanmu. Hah? Serius itu? Iya. Lalu gimana dong? Besok kamu ke pasar buat beli kelambu. Karena waktu itu tahun 2005, 2006, 2007. Rumah kami masih, waktu itu masih rumah lama. Saya ke pasar beli kelambu. Kami di kelambu sampai subuh belajar Quran. Itu loh. Jadi memang perjuangan para mu'alaf ini enggak semudah kita ayo syahadat. Enggak semudah itu. Kalau orang murtad sekali mengatakan murtad dan memang sudah ucoknya sudah nggak bisa tahan, murtad seketika. Kenapa? Begitu dia melepaskan diri dari kaidah Islam,
maka dia bebas seperti hewan. Tak ada hukum yang kena. Makanya dalam Al-Quran tak ada perintah, wahai orang-orang kafir, jagalah salatmu. Wahai orang-orang kafir, berpuasalah. Wahai orang-orang kafir, bersedekah. Enggak ada yang kayak gitu-gitu. Seketika mereka keluar dari keislaman, seketika juga, hari itu juga, saat itu juga dia bebas seperti hewan. Tak ada ikatan. Tak ada ikatan. Tak ada perintah dari pencipta langit dan bumi. Seperti hewan. Tapi ketika sebaliknya mereka harus masuk ke Islam, saat itu juga dia harus mengikat dirinya dengan tali agama Islam. Tidak bisa melepaskan itu. Di tali itu dia harus eratkan tubuhnya untuk menjaga ibadah salatnya. Harus pakai hijab, bicaranya sopan, pandangannya tunduk. Dia harus jaga hatinya, dia harus perbanyak zikirnya, harus perbanyak puasanya, perbanyak salat malamnya dan seterusnya. Berat. Tetapi karena kecintaan kepada penciptanya, seberat apapun dia tinggalkan. Jadi tidak mudah, orang mualaf itu nggak mudah. Tidak mudah. Cobalah saudara-saudara, diputuskan mata rantai warisan, diusir dari rumah, usia masih muda, mau kemana seorang perempuan? Belum punya suami, mau kemana mereka? Dikucilkan keluarga besarnya, harus kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan adik, kehilangan kakak. Cuman mereka menangnya tidak kehilangan Tuhan. Jiwanya tenang. Kenapa? Dia sudah berada pada kendaraan yang benar. Itu aja kelemahannya itu, karena pasti rindu sama ayah, rindu sama adik dan seterusnya. Tapi kalau sudah masuk Islam, lalu menemukan seorang pemimpin yang baik yang bisa membimbing, bisa merangkulnya, menjaganya menjadi istri yang soleha, Masya Allah, luar biasa indahnya hidup itu. Saya kira begitu dari saya. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Ustadz Handi, waktu dan tempat silakan tidur. Ustaz Handi di mute. Ya, Bang Gres, silakan. Ya begitulah kira-kira curhatnya saya, Bang. Cuman bebannya itu sekarang yang dipikiran itu memang masih tetap kedua orang tuanya. Gimana ngejelasinnya gitu. Mikirin mereka bagaimana menanggung malunya sama saudara-saudara yang lain nanti gitu kan, melihat anaknya jauh dari sisi mereka tiba-tiba udah jadi Islam di sana gitu kan. Tengok tuh anakmu udah jadi Islam tuh, baru juga pergi merantau udah jadi Islam gitu kan, dan tiba-tiba udah berubah kayak gini kayak gitu kan. Jadi kepikiran tuh jadi kayak kembali ke orang tua, ya ampun kayak mana lah ini. Terus itu harus ambil langkah awal itu seperti apa gitu kan. Berat nih mikirin itu, udah sampai ke sana mikirnya harus langkah awal apa yang harus Grace mulai, harus dari mana Grace memulainya gitu kan. Iya. Ya, gitu. Di sini ada mu'alaf, ada Dinda Nora, mungkin dia sudah tidur. Alhamdulillah. Kalau memang masih tidur, mungkin bisa bicara sedikit. Dinda Nora masih tidur? Ya maaf Mungkin. lah kalau posisinya masih bertanya-tanya terus gitu kan. Soalnya kan Grace masih benar-benar dilema situasi gitu. Biar ada keteguhan di hati. Mau nangis rasanya di saat melangkah keputusan seperti ini. Bebannya itu jadi suatu beban tuh, berat gitu. Iya. Dilema. Betul. Dilema banget. Benar. Bang Duma. Iya pasti itu. Karena pasti. memang yang Grace depankan tuh memang kedua orang tua Grace. Bagaimana dengan mereka nanti kan gitu. Tetapi banyak juga mu'alaf yang tadinya sama keadaannya sama adik ini kan. Cuman secinta-cintanya kita kepada kedua orang tua kita, kalau kita masih tetap dalam keadaan kufur, siapa yang kelak menjadi penolong mereka? Sedangkan kita udah tahu nih kebenaran itu ini. Sementara kita sadar orang tua kita berada pada ketidakbenaran. Ya dosa nggak sih Bang? Enggak dosa sama sekali, enggak dosa terhadap kedua orang tua. Iya, enggak ada dosa terhadap orang tua ketika kita mu'alaf. Itu enggak ada dosanya. Al-Quran menarasikan begini solusinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insan biwalidayhi
hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadamu, hanya kepada aku engkau kembalimu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'uhuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati kedua orang tuamu, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kalaupun kita sudah pindah agama, perintah Allah, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua. Wajib. Meskipun kita sudah beda keyakinan. Cuman satu yang tidak wajib kita berbakti, yaitu ketika kita diminta untuk kembali murtad ke agama yang lama. Maka Tuhan mengatakan, jangan kamu ikuti yang itu. Tapi selain daripada itu, silakan. Lakukan perbuatan baik, pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan baik. Itu perintah Allah. Tidak boleh tidak. Fala tuti'uhuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Perbaiki hubunganmu. Pergaulilah. Artinya berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan perbuatan yang maksimal baik. Itu perintah Quran. Jadi tidak ada perintah untuk membenci mereka. Nah sekarang, ketika kita diperintah untuk melakukan sesuatu pekerjaan, tindakan atau memberikan tindakan-tindakan yang baik kepada kedua orang tua kita semaksimal yang kita bisa, orang tua akan melihat, loh kok sejak mu'alaf anak saya kok berubah kali ya, kok dia sudah baik kali nggak seperti dulu ya. Nah dari sana orang tua itu akan sedikit demi sedikit memperhatikan, meskipun ketemu mereka masih marah, masih jengkel, tapi dalam hati kecilnya ada apa dengan anak saya. Akhirnya lama-lama dia pun belajar mendengarkan siaran-siaran YouTube tentang Islam. Sedikit-sedikit ada apa ya dengan Islam, kok anak saya sampai ke situ. Belajar hingga hidayah itu pun bisa datang. Dengan kata lain, sebab Anda mu'alaf, maka kedua orang tua juga mendapatkan secerca harapan untuk meninggalkan kekufuran. Kalau Anda tidak mu'alaf, berarti sama halnya. Ibarat kendaraan sekarang yang Anda tempuh adalah kendaraan menuju ke neraka. Anda tahu ini menuju ke neraka. Bagaimana caranya untuk menyelamatkan orang tua ini dari kendaraan yang menuju ke neraka ini? Anda keluar dari kendaraan tersebut, lalu menggunakan kendaraan lain, ajak mereka berpindah ke kendaraan menuju surga. Yang mana saudara-saudari ini, adik ini pilih? Tahu kendaraan itu menuju neraka, tapi Anda masih ada di dalamnya bersama kedua orang tua Anda? Atau Anda loncat dari kendaraan itu, pindah ke kendaraan lain, dan minta kemudian kendaraan itu melaju mengejar kedua orang tua Anda dengan susah payah, dan seperti apapun perjuangannya, yang penting orang tua Anda bisa pindah ke kendaraan yang menuju ke surga. Pilih mana? Ikut masuk ke dalam neraka dalam satu kendaraan, atau loncat dari kendaraan itu mengambil atau meminta bantuan kepada orang lain agar supaya orang tua kendaraannya berhenti dan bisa diselamatkan. Kira-kira pilih yang mana? Yang pertama tadi. Jatuh bersama dengan orang tua ke neraka? Bukan, mau melompat dari kendaraan. Nah itu dia. Meskipun jatuh, berdarah kita, luka kita, sampai kita terpincang-pincang, tapi kita sempat memberi pertolongan. Kita sempat kemudian mencari pertolongan, mencari bantuan, agar supaya orang tua kita ini terselamatkan. Contoh, ketika kemudian Anda sudah masuk Muslim, Anda memperlihatkan kemudian tipikal sifat-sifat yang baik,
Lalu Anda minta kepada Allah, bantuan kepada Allah. Ya Rabb, selamatkan orang tuaku. Lembutkan hatinya untuk menerima agamamu ini. Itu sama halnya Anda sedang minta bantuan. Daripada Anda jatuh bersama dengan orang tua. Lebih baik kemudian Anda berdoa. Dalam keadaan muslimah Anda berdoa. Habis itu Anda cari suami. Anda punya anak. Ajarkan cucu-cucu orang tua Anda untuk menjadi penolong orang tua kita. Ajak anak-anak sholat untuk mendoakan neneknya. Supaya neneknya dilembutkan hatinya bisa menerima Islam. Jadikan keluarga kita keluarga sakinah. Sehingga orang tua melihat, membandingkan antara anaknya yang satu dengan anak yang lain. Anakku yang satu ini kok rumah tangganya adem. Bahagia anak-anaknya kok bagus. Dididik dengan pendidikan Islam. Oleh karena itulah kemudian mending loncat mencari bantuan daripada tahu itu adalah jalan menuju neraka. Tetap aja di situ. Itu sama halnya tidak sayang kepada orang tua. Kalau sayang kepada orang tua, upaya apapun adik ini lakukan untuk menyelamatkan mereka. Jangan pikir dulu, saya dibenci, saya akan dimaki, kenapa kamu loncat, kenapa kamu bodoh, makanya kau pincang, karena kau bodoh, kau jatuh, bla bla. Jangan pedulikan itu. Jangan pedulikan itu. Mereka masih dalam kegelapan. Adik ini sudah mendapatkan cahaya. Selamatkan mereka dengan memanfaatkan cahaya ini untuk minta bantuan. Saya hanya bisa mendoakan Adinda Grace bisa disegerakan mendapatkan hidayah. Karena hidayah itu bukan dari Bang Suma. Hidayah itu dari antum, dari adik ini. Minta kepada Allah. Cahaya hidayah itu ada pada diri Anda. Kemudian Allah yang memberikan cahaya itu sehingga menuju kepada Islam. Saya kira begitu dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi edukasi yang baik. Minimal yang mendengarkan juga bisa paham. Demikian. Ya, terima kasih Bang Yoma. Sama-sama. Ya, memang masih tetap di situlah. Suatu jadi pengganjal di hati Grace gitu kan. Iya, pasti Tapi orang tua. Iya, pasti orang tua. Tapi tetap Grace juga belajar ini. Tetap Grace masih belajar aja ini. Cuman itu kan sebelum Grace mengakhirinya Bang Juma, boleh nggak Grace dengar ayat Al-Quran dari Bang Juma buat penguatan hati Grace? Surah apa? Boleh nggak Grace itu dengar abang ngaji, dengar ayat Al-Quran buat penguatan boleh. hati? Ar-Rahman, Gurunda. Oh, Ar-Rahman, boleh. Kita pilih beberapa ayatnya. Al-Quran surah Ar-Rahman. Bang, dibacakannya dari mana, mau nyatet? Dari ayat pertama. Hah? Dari ayat pertama surah Ar-Rahman. Boleh dimulai? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayana asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wasna bil qisti wa la tuhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fima fakihatun wan nakhlu zatul akmam,
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما